Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Hari ini, Kilin punya segmen baru yang pastinya juga cukup menyeramkan. Kilin akan membawakan cerita-cerita creepypasta yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mendaki gunung. Rudy, besok ke gunung ayo. Berangkatnya malam saja. Kita lihat matahari terbit. Ucap temanku yang mengajak mendaki gunung A. Kami berdua memiliki hobi yang sama, yaitu sama-sama suka mendaki gunung. Kami berdua pernah berjanji akan mendaki ke Gunung A yang katanya memiliki jalur pendakian cukup sulit. Belum selesai menjawab, temanku mematikan teleponnya. Aku sempat berpikir, bukannya dia baru saja dari Gunung A bersama teman kantornya. Mungkin kali ini dia ingin menepati janji kita dulu setelah mengetahui tiap jalur di pendakian Gunung A ini. Selesai mempersiapkan segala keperluan selama di sana, aku langsung meluncur ke tempat biasa kami berkumpul sebelum mendaki gunung. Selama perjalanan, temanku banyak bercerita mengenai pendakiannya di Gunung A ini. Sesampainya di sana, kami langsung lapor ke petugas kalau akan melihat matahari terbit dan segera kembali turun. Mungkin karena dalam keadaan gelap, malam ini aku merasa lumayan kesusahan selama perjalanan tidak seperti biasa. Aku lebih sering beristirahat karena kecapean dan beberapa kali temanku sudah berjalan mendahuluiku. Aku dapat mengejar temanku karena mendengar suara teriakannya yang membalas suaraku. Kali ini aku melihat temanku yang berada di depanku cukup jauh. Karena gelap, aku mengarahkan senter ke temanku dan berteriak, "Ton, lurus kan?" "Iya Ruth, lurus saja. Hati-hati ada tanjakan di depanmu," teriak temanku Tony yang berada di depanku. "Oke," jawabku kembali, dan tiba-tiba ada yang memukul pundakku. "Kamu ngobrol sama siapa?" tanya Tony yang tiba-tiba berada di belakangku. "Loh Ton, bukannya kamu di depanku?" tanyaku heran. "Enggak, aku baru aja buang air kecil. Terus aku melihatmu kecapean sambil ngobrol sendiri. Ayo, habis ini udah sampai ke puncak. Bentar lagi matahari sudah mau terbit juga," ajak temanku Tony. Aku mengikuti Tony sambil mencoba berpikir kejadian yang baru saja aku alami. Sesampainya di puncak, aku sangat puas dan bahagia melihat indahnya gunung dan matahari terbit dari sini. Setelah beristirahat dan berfoto bersama, aku dan Tony memutuskan segera turun. Yang penting janji kami sudah kami tepati. Dan waktunya untuk kembali. Kali ini aku merasa jalur untuk kembali ke pos penjagaan sangat mudah dan tidak ada halangan apapun. Pagi ini pun, Tony lebih banyak diam, tidak seperti semalam. Sesampainya di pos, aku yang sempat mengajak Tony bercanda segera melapor. Aku melihat petugas di sana menatapku dengan heran. Saat sebelum aku meninggalkan pos, aku melihat papan pengumuman. Sepintas terlihat ada beberapa foto yang membuatku penasaran. Betapa terkejutnya aku saat melihat salah satu foto yang bertuliskan Tony Mahendra hilang 5 hari yang lalu. Lemari baju. Aku terbangun dari tidurku karena mimpi buruk. Saat melihat ke arah jam dinding, masih pukul 3 pikirku. Aku pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Sebelum kembali ke kamar, aku mendatangi kamar anakku ingin melihat wajah cantiknya saat tidur.
Saat aku membuka kamarnya, aku melihat anakku bersembunyi di bawah selimutnya yang tebal. Aku membuka selimutnya dan melihat anakku menangis sambil menutup mata dengan kedua tangannya. "Pah, Clara takut. Clara minta tolong pintu lemari baju Clara ditutup. Ada orang yang lagi liatin Clara di sana," ucapnya sambil memelukku erat. Aku melihat ke arah lemari bajunya yang memang terbuka sedikit. "Jangan takut, Clara. Ada papa di sini. Sekarang Clara tidur ya. Papa tutup lemarinya," ucapku menenangkan putri kecilku. Aku berjalan menuju ke lemari baju, dan saat akan menutup lemari baju, ada tangan kecil yang memegang ujung pintu lemari. Saat ku buka untuk mengeceknya, aku melihat anakku Clara menangis sambil berkata, "Pah, ada seseorang yang sedang tidur di kasur Clara." Badut ulang tahun. Aku memiliki keluarga kecil yang sangat bahagia. Hampir 10 tahun lamanya, aku menunggu kehadiran seorang buah hati. Dan kini ia sudah genap berusia 4 tahun. Aku dan suamiku berencana merayakan pesta ulang tahun putraku satu-satunya ini secara meriah. Bertepatan dengan ia yang mulai sekolah, aku ingin membuat pesta yang tidak pernah dilupakan putraku. Aku akan mengundang seluruh teman satu kelasnya dan keluarga besar untuk merayakan ulang tahun putraku. Putraku ini sangat ramah menyukai badut. "Sayang, kamu hadiah apa?" tanyaku sambil mengelus kepala putraku. Aku akan berusaha menuruti apapun yang ia inginkan dan ia sukai. "Oliver mau badut, mah. Badut yang bisa menghibur Oliver selamanya," jawab putraku bahagia. Aku dan suamiku kembali menghubungi jasa badut ulang tahun untuk merubah kesepakatan awal. Tapi kami masih belum menemukan jasa badut yang cocok dengan keinginan kami. Aku pun teringat dengan bapak penjual balon di dekat sekolah putraku. Sepulang sekolah, putraku sering sekali meminta untuk dibelikan balon berwarna merah seperti balon yang biasa dibawa badut di film. Keesokan harinya, aku mendatangi bapak penjual balon dan menawarkan untuk menghibur putraku dan para tamu undangan di pesta ulang tahun besok Sabtu dengan kostum badut sesuai dengan kesukaannya. Sabtu ini rumahku yang memiliki taman cukup luas dipenuhi dengan anak-anak dan para keluarga. Balon warna-warni dan tidak lupa berbagai macam badut dengan kostumnya yang unik menghibur kami semua. Kami semua sangat bahagia. Terlebih lagi, putraku yang selalu menggandeng satu badut yang mulutnya aku buat selalu menyeringai sambil membawa balon merah di tangan kanannya. "Terima kasih ya, Ma, kado ulang tahun badutnya. Oliver suka sekali. Oliver bakal bawa badut ini kemanapun Oliver pergi ya, Ma," ucap Oliver sambil melihat badut di sebelah kanannya yang sedang meneteskan air mata dengan mulutnya yang menyeringai. Racun. Pacarku hari ini mendatangiku. Ia membawa racun untuk membunuh tikus dan serangga yang selalu berusaha masuk ke dalam rumahku. Saat pacarku memasang racun di bagian depan dan beberapa di dalam rumah, aku mendatanginya untuk membawakan segelas teh kesukaannya. Bau racunnya seperti bau madu ya. Emang serangga ataupun tikus mau makan ini racun kalau baunya madu gini? Tanyaku yang duduk di sebelahnya. Katanya sih bisa dan ampuh, kita coba ya, jawab pacarku sambil meminum teh yang kubawakan. 2 hari kemudian, aku menemukan bangkai tikus dan beberapa kecoa yang mati di depan rumah. Pacarku kembali datang ke rumahku dan membantuku untuk membersihkan bangkai tikus dan kecoa.
Seminggu berlalu, aku merasa rumahku aman dari serangga ataupun tikus. Aku menelpon pacarku dan mengajaknya makan bersama di rumah besok malam. Aku juga mengajak sahabat baikku dari kami berumur 6 tahun untuk makan bersama di rumahku. Karena kami juga sudah lama tidak mengobrol bersama. Siang ini aku mempersiapkan semua hidangan. Aku juga membersihkan rumahku agar lebih nyaman. Pacarku akhirnya datang. Aku mendatanginya dan memeluknya. Kami pun pergi menuju ke meja makan dan bersiap untuk makan malam bersama. Kami bertiga mengobrol dan bercanda sambil menikmati hidangan yang sudah kusiapkan. "Sayang, masakanmu makin enak," ucap pacarku sambil menyantap makanannya dan menggenggam tanganku. "Iya, nanti ajari aku ya bahan dan cara masaknya bagaimana," ucap sahabatku dan kembali melanjutkan ucapannya. "Kayak ada rasa madunya ya?" tanya sahabatku sambil melihat foto yang aku berikan kepadanya. "Madu?" tanya pacarku dan kembali merasakan makanan yang kubuat itu. "Bahan makanan apa yang sudah kamu campur ke sini, Amanda?" tanya pacarku yang mulai kesusahan bernafas melihat foto-fotonya bersama sahabatku yang sedang berpelukan. Bagaimana teman Kilin? Apa kalian memiliki cerita creepypasta yang lain yang sangat menyeramkan? Kalau ada, jangan lupa komen di bawah atau kirim cerita kalian di email kilin614@gmail.com ya. Siapa tahu cerita creepypasta kalian yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.